Halo, halo, halo. Wis, ini kopi mana nih, Mas? Dekat rumah ada. Nggak jauh-jauh nih ya. Nggak jauh-jauh. 20 lebih 5 lah ya. Ntar ya. Nggak Hmm. siap-siap. Oke, kita mulai aja ya. Teman-teman semua sambil nunggu peserta yang lain. Selamat malam. Kembali lagi di seri diskusi buku Bell Hooks, Teaching to Transgress. Kita sekarang sudah ada di chapter keberapa ya Mas ya? 11, Lupa. 11. Oh, 11 ya. Chapter ke-11 tentang language ya. Dan malam hari ini kita akan ditemani Mas Ilman dari HGS, dari UNJ juga, dan Mbak Kristina Kurniati dari UNJ. Kalau Mas Ilman udah sering ketemu ya, ini Mbak Kristina dulu boleh kenalan Mbak. Sedang kesibukannya apa, pekerjaannya apa? Ya. Iya, selamat malam Mas dan semuanya. Terima kasih. Sekarang ini saya kegiatannya itu sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang baru semester 2. Jadi saya mahasiswa Prodi Pendidikan Dasar. Jadi kegiatannya sehari-hari ya itu belajar, ngerjain tugas, nongkrong, keliling Jogja. Dan juga apa ya, saya tertarik sekali dengan bincang buku seperti ini. Sebelumnya itu saya asalnya dari Ruteng, dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi sebelumnya juga beberapa kali terlibat dalam bincang buku di ada klub namanya Klub Buku Petra. Jadi itu
komunitas bincang buku. Memang di sana kita fokus perbincangannya itu novel-novel saja. Jadi tidak sampai ke buku-buku seperti buku bell hooks yang kita bincangkan di sini seperti itu. Jadi itu saja mungkin dari saya. Oke. Tahu info diskusi Bell Hooks dari mana, Mbak? Oh iya, itu dari teman satu kampus. Jadi waktu itu di-share informasinya di grup kelas kita. Lalu ya sudah saya pikir ini kesempatan baik untuk saya bisa bergabung gitu. Oke, ini berarti pertama kali baca Bell Hooks ya. Iya, betul sekali. Pertama kali. Tapi kalau buku bacaan, eh, suka buku apa atau novel siapa atau tokoh Oh siapa? iya, kalau buku bacaan itu biasanya novel. Novelnya Andrea Hirata, kemudian juga Paulo Coelho ya. Itu yang penulis luarnya. Lalu kalau Paulo Coelho itu saya suka sekali sama buku-bukunya karena bukunya itu cukup menggugah apa ya. Itu ada satu buku yang pernah saya baca pertama kali saya suka membaca novel karena bukunya yang berjudul The Alchemist gitu, Sang Alkemis. Lalu kemudian ada buku apa lagi ya yang dia tulis tuh. Veronica Memutuskan Mati. Ada juga beberapa buku lain. Kalau yang terakhir itu saya baca buku kumpulan suratnya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Itu saya baca itu kemarin itu bagus. Jadi kira-kira itu buku-bukunya. Biasanya itu ya buku-buku terkait perempuan sih. Suka dengan buku-buku seperti itu. Ya. Oke, baik. Dan hari ini kita bahas bukunya perempuan juga ya. Oke, sekarang giliran Mas Ilman nih. Kegiatannya apa? Saya sudah tahu ya, tapi teman-teman siapa tahu belum tahu. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Mas Dimas. Saya mahasiswa juga ya Mas Dimas. Semester 3. Enggak. Saya sekarang sibuk mengajar di UNJ dan apa ya, bareng Mas Dimas juga ya sebenarnya ngajar di salah satu mata kuliah gitu ya, mata kuliah teori sosial pendidikan. Jadi memang eh, ini bagian dari salah satu eh, satu pertemuan juga Bell Hooks ini kita bahas di mata kuliah teori sosial pendidikan. Dan kesibukan lainnya jadi pembina ini masih beberapa bulan ini di 6 sekolah di Depok itu terkait rintisan sekolah swasta gratis. Itu UNJ bekerja sama dengan Pemkot Depok gitu ya. Paling itu Mas Dimas kesibukan saya gitu ya. Oke, baik. Itu berarti programnya UNJ langsung atau pensosnya atau langsung dari rektornya gitu? Ini program dari Pemkot Depoknya Mas Dimas. Sebenarnya Oh, saya juga eh, baru gitu ya. Cuman memang asumsi saya itu dia apa ya? Jadi kantor itu ya. Kantor kebijakan dari yang 50 siswa itu. Jadi ketika swasta itu sepi gitu ya. Nah ini saya lihat Pemkot Depok itu dia concern gitu ya, menghidupkan kembali si swasta ini. Jadi swasta itu ya nanti rasa negeri gitu, nanti akan diberikan biaya operasional gitu ya, terus biaya RSSG itu. Jadi ada dua dua biaya pendidikan untuk swasta gitu. oh berarti itu kebijakannya Pemkot Depok sendiri ya? Ya, Oke, oke, oke. Mungkin nggak setuju sama gubernurnya ya. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas chapter ke-11 ya dari Teaching to Transgress. Dan di bab ke-11 ini kita akan membahas language atau bahasa dan bagaimana bahasa tidak hanya mengubah kata atau memberikan kata yang baru, tapi juga menciptakan dunia yang baru ya. Ini menjadi salah satu aspek mikro yang menarik ya yang dibahas Bell Hooks dalam Teaching to Transgress. Dan kalau bisa saya kasih pengantar, di situ ada kata kunci yang ditekankan Hooks yaitu soal oppressors language ya, atau bahasa penindas. Yang dalam hari ini Hooks menggunakan
contoh kasus penggunaan bahasa Inggris baku yang membuat bahasa apa semacam bahasa ibu ya atau bahasa lokal itu tersingkirkan gitu dan ternyata di dalam bakunya bahasa Inggris itu ada value-value opresi ya yang tidak pernah kita ketahui. Nah, mungkin ini tidak begitu eh, dekat dalam hidup kita di Indonesia ya dalam arti ya bahasa ternyata tidak hanya jadi media untuk berkomunikasi dan tukar informasi, tapi dalam titik tertentu bahasa bisa menjadi media penindasan gitu ya. Ini mungkin agak mirip-mirip sama pengalaman personal saya yang waktu kuliah di Jakarta semester 1 2 itu agak minder dengan logat ngapak saya itu ya. Sebagai orang Brebes itu saya sempat di semester 2 atau 3 tuh berusaha untuk mengikuti logat Jakarta gitu karena ya itu ya agak malu gitu ya. Tapi ternyata di antara teman-teman saya yang ternyata saya nggak apa meskipun logat saya ngapak ternyata saya pintar-pintar aja. Ya, maksudnya penggunaan bahasa itu tidak berhubungan langsung dengan kemampuan kita untuk kuliah atau kemampuan akademis kita gitu ya. Tapi ternyata ada momen-momen di mana saya secara personal sendiri tuh apa ya malu yang menggunakan bahasa saya itu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata sebagian teman saya yang mungkin menggunakan bahasa gaul tapi ternyata tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Oh, ternyata memang gak ada hubungannya ya antara penggunaan bahasa dengan kemampuan intelektual gitu. Nah, mulai dari situ saya kembali bangga untuk berngapak-ngapak ria gitu ya sebagai orang Jawa ngapak gitu ya. Nah, itu mungkin yang dekat dengan kita ya dan bagaimana misalnya kalau konteks orang Jawa karena saya orang Jawa dan khususnya Jawa ngapak orang-orang Jawa ngapak itu seringkali dikonstruksi eh, sebagai kelas bawah ya dalam beberapa industri sinetron atau industri film mereka diposisikan sebagai seorang pembantu, sebagai seorang orang miskin gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan Jawa yang non ngapak gitu. Kalau Jawa non ngapak, Solo, Jogja itu mungkin melambangkan satu privilege tertentu karena di dua wilayah itu ada raja gitu ya. Tapi si Jawa ngapak ini ya tadi dia tukang jamu, tukang ojek, pembantu gitu eh, nggak pernah tuh ada sinetron yang CEO-nya tuh ngapak misalnya gitu ya. Nah itu mungkin dalam konteks Indonesia. Tapi mari kita lihat bagaimana Hooks mengkritik penggunaan bahasa dan bagaimana bahasa bisa menjadi media opresi gitu ya. Baik untuk kesempatan pertama dari Mbak Christina dulu aja ya. Silakan. Boleh dibantu untuk share screen-nya ya, teman-teman. Saya izin bantu share screen ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih juga Mbak Ismi sudah bantu share screen-nya. eh ini bukunya Bell Hooks ya, Teaching to Transgress. Ini bagian language, teaching new words, new words. Oke, selanjutnya Mbak. Oke, ini biodata singkat saya. Nama lengkap Christina Kurniati. Sekarang saya adalah mahasiswa di program studi pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau mau berkomunikasi dengan saya bisa lewat email. Itu email saya. Oke, bisa dilanjutkan, Mbak? Oke. Ini jadi dari buku yang disampaikan oleh Bell Hooks itu pada tahun pertama kuliahnya, Bell Hooks itu membaca puisi Adrienne Rich. Jadi di situ puisinya The Burning of Paper Instead of Children. Ada suatu kalimat di sana yang berbunyi, This is the oppressor's language, yet I need it to talk to you. Ini adalah bahasa penindas, namun aku membutuhkannya untuk berbicara padamu. Jadi di buku yang ditulis oleh Bell Hooks itu, bahwa kalimat ini itu sangat menggugah
perasaan dan pemikirannya pada saat itu. Dan bagaimana ia berpikir tentang kalimat ini, bahwa dia itu sangat tergugah melihat bagaimana bahasa yang digunakan dalam sehari-hari bahasa vernakular Afrika Amerika pada waktu itu yang menjadi tidak bebas digunakan di dalam ruang kelas saat pembelajaran berlangsung. Dan dia melihat di sini bahwa bahasa bahasa penindas, yaitu dia melihat bahasa Inggris sebagai bahasa penindas di sini, karena bahasa Inggris memberikan em, sebuah semacam gambaran sebagai alat kontrol, sebagai kekuasaan, bentuk kekuasaan oleh bangsa yang menggunakannya seperti itu. Seperti kita yang menggunakan bahasa Inggris itu merasa bahwa itu adalah bahasa yang kuat, sebagaimana bangsa yang menciptakannya itu adalah bangsa yang kuat. Itu secara tidak langsung kita seperti menjadi tunduk kepada apa yang menjadi pemikiran dari orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi di sini bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi sebagai ruang politik, ruang identitas, dan ruang pembebasan. Jadi bahasa penindas yaitu bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa standar dalam pembelajaran di masa Bell Hooks ataupun di juga ya sampai sekarang ya bahasa Inggris itu digunakan. Dia melihat bahwa meskipun ini bahasa penindas, tapi dia juga membutuhkan belajar bahasa Inggris itu, mempelajari bahasa itu untuk dia bisa berbicara kepada orang-orang yang menggunakan bahasa itu untuk bisa menyampaikan apa yang menurutnya itu perlu untuk dibenahi, baik itu dalam sistem pemerintahan ataupun dalam hal-hal lain, praktik pembelajaran seperti itu. Lanjut, Kak. Di sini saya boleh merangkum ini yang pertama bahasa adalah arena kekuasaan dan kontrol. Bell Hooks menunjukkan bagaimana bahasa, terutama dalam konteks pendidikan, sering digunakan untuk mengontrol. Di ruang kelas, bahasa standar, di mana dalam masa Bell Hooks itu tadi yaitu penggunaan bahasa Inggris, itu ditetapkan sebagai norma. Jadi ada pelarangan atau seperti ada pembatasan terhadap mahasiswa untuk menggunakan bahasa mereka sehari-hari. Jadi bahasa lain itu dianggap kurang intelektual. Kemudian identitas siswa dari latar belakang berbeda ditekan, ada jarak antara guru dan murid. Ya, di sini memang ketika seseorang itu terlepas atau dia mempelajari bahasa baru, tentu itu seperti ada, ya, boleh dibilang setiap kita yang mempelajari bahasa baru itu pasti akan mengalami kesulitan. Kesulitan bagaimana kita menerjemahkan pikiran, ide dari bahasa yang sebelumnya ke bahasa baru itu. Dan itu seperti memberi pembatasan terhadap ide-ide tersebut untuk bisa diungkapkan atau diekspresikan. Karena menurut Bell Hooks di sini, bahasa yang digunakan itu, bahasa asal itu dia memiliki kekayaan, baik itu dari segi emosi ataupun juga keterikatan dengan siswa itu sendiri. Karena siswa itu hidup dari bahasa ibunya seperti itu. Hooks melihat bahwa ketika institusi menentukan bahasa mana yang benar, mereka juga menentukan siapa yang memiliki otoritas. Saya kira mungkin ini juga seperti misalnya pembelajaran di Indonesia. Itu kemarin sempat ada pelarangan penggunaan bahasa daerah di sekolah. Itu pernah. Dan menurut saya itu seperti boleh dikatakan oleh Bell Hooks, itu seperti memberikan apa ya? Memberikan pengakuan secara tidak langsung kepada siapa yang memiliki otoritas. Jadi seperti penggunaan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang memang semua orang itu harus tunduk kepada bahasa itu seperti
masyarakat yang menggunakan bahasa sehari-hari itu seperti tidak mempunyai kekuasaan, tidak memiliki pengaruh begitu di dalam berbagai lini kehidupan. Seperti itu. Boleh dilanjutkan. Yang kedua, bahasa sebagai ruang resistensi. Hooks berbicara tentang bahasa negro-vernakular atau Ebonics sebagai ruang yang penuh kreativitas dan keintiman. Dengan menggunakan bahasa komunitasnya, ia sekaligus yang pertama menolak dominasi budaya kulit putih, yang kedua mempertahankan sejarah dan emosionalitas kolektif, menciptakan ruang aman untuk berpikir dan menjadi diri sendiri. Jadi bahasa alternatif membuka kemungkinan dunia lain, New Worlds. Jadi pembatasan terhadap penggunaan bahasa daerah di dalam suatu lingkup komunitas tertentu, terutama misalnya dalam dunia pendidikan, menurut saya itu membuat siswa itu merasa mereka tidak dapat menjadi dirinya sendiri karena ada sisi yang tidak dapat mereka ungkapkan dari diri mereka sendiri. Seperti misalnya eh, ketika membuat siswa teman lain untuk mengerti, seperti ada penggunaan misalnya bahasa saya ya, misalnya begini Kak. Jadi ketika ada teman yang tidak mengerti itu begini Kak. Maksudnya saya itu Kak begini. Jadi seperti maksud saya tuh gini gitu. Jadi ketika misalkan penggunaan bahasa seperti itu tidak digunakan di dalam konteks pendidikan atau misalnya saja misal pelarangan ketika kita menggunakan eh, contoh-contoh yang mungkin ungkapan-ungkapan yang melibatkan bahasa daerah seperti itu. Jadi itu menjadi membuat teman atau lawan bicara menjadi tidak bisa memahaminya dengan baik. Seperti itu. Jadi ada di sini adanya kreativitas dan keintiman yang kemudian menjadi pudar ketika bahasa itu tidak bisa, ketika bahasa itu dibatasi penggunaannya. Seperti itu. Selanjutnya, Kak, pengalaman pribadi. Jadi ada rasa kehilangan dan pembebasan. Hooks merefleksikan bagaimana ia dipaksa meninggalkan bahasa komunitasnya saat memasuki pendidikan formal. Proses itu menciptakan rasa kehilangan, rasa terpisah dari komunitas asal, tapi sekaligus membuka jalan untuk memahami politik bahasa. Jadi ketika seseorang itu ada dalam suatu komunitas tertentu dan yang mana dia harus menggunakan suatu bahasa standar tertentu, eh, itu tadi ada hal yang dia tidak bisa mengungkapkan dirinya dengan baik, ada rasa kehilangan identitas diri. Ketika misalnya bahasa daerah itu dilarang untuk digunakan, itu seperti terasing dari kehidupan di mana dia dibesarkan. Seorang itu dibesarkan. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu yang dia pikir sebelumnya itu bisa dia rangkai dengan bahasanya. Kemudian ketika itu mau diungkapkan dengan bahasa standar tadi, itu menjadi terbatas begitu. Karena bahasa standar itu mungkin tidak dapat mengungkapkan emosi-emosi yang terselubung di balik ide-ide yang dia mau sampaikan. Seperti itu. Kemudian rasa terpisah dari komunitas asal. Ini mungkin bisa ditemukan oleh kaum minoritas itu dan ini yang dialami oleh Bell Hooks ketika dia memasuki pendidikan formal. Jadi, menurut dia, ketika dia melihat ada teman yang sesama kulit hitam di dalam ruang kelas, tapi bagaimana dia ketika berkomunikasi di dalam ruang kelas itu tidak menggunakan bahasa yang sehari-hari dia gunakan dengan sesama teman yang kulit hitam itu seperti ada perasaan, ada sesuatu begitu yang kurang, ada rasa kehilangan identitas seperti itu. Eh, tapi juga di sini bagusnya adalah Bell Hooks melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk jalan bahwa ada politik bahasa. Politik bahasa tadi di situ yang mana bahwa bahasa itu juga menentukan ternyata ada siapa yang sedang berkuasa, ada
suatu kekuatan otoriter yang eh, menguasai suatu lini kehidupan tertentu. Misalnya di bidang pendidikan itu bahwa di sana pada waktu itu terjadi proses pendidikan yang sangat konvensional, yang mana murid-murid itu belajar dari gurunya saja, mereka tidak kritis. Dan di situ kadang-kadang untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran kritis dari siswa sendiri, mereka membutuhkan bahasa ketika dipengaruhi oleh bagaimana bahasa ibu dia sendiri. Jadi eh, ini tadi yang memberikan pemahaman kepada Belux untuk dia juga bagaimana dia mengajar bahasa Inggris, tapi untuk membuat bahasa Inggris yang standar itu menjadi suatu bentuk yang lain. Dan itu bisa diungkapkan di situ ada di bukunya itu ada bagaimana para budak itu menyanyikan eh, lagu tadi ya no one apa tadi itu sama nobody. Jadi di situ ada penggunaan kata no one sama nobody yang memberikan maksud yang berbeda. Begitu. Jadi nobody itu lebih kepada orang yang nobody knows the suffering. Kalau tidak salah tadi di situ nobody knows the suffering. Jadi di situ dia kenapa Belks melihat bahwa kenapa tidak digunakan no one begitu. Karena nobody di situ dimaksudkan dengan orang yang menderita. Di situ ada seseorang yang menderita. Begitu. Mereka sendiri. Dan bagaimana bahasa itu dilihat oleh Bell Hooks bahwa di sana ada politik bahasa, ada otoritas yang berkuasa, dan di situ dia kembali menggunakan bahasa itu untuk melawan otoritas yang berkuasa itu. Jadi bahasa itu digunakan oleh Bell Hooks untuk melawan berbagai hal. Ada diskriminasi yang terjadi, kemudian eh, bagaimana juga ya ada diskriminasi dan banyak hal yang terjadi di dunia pendidikan ataupun di lini kehidupan lainnya seperti itu. Jadi pengalaman ini menjadi fondasi pemikirannya bahwa mengajar bahasa itu adalah bentuk mengajar dunia, identitas, dan relasi kekuasaan. Jadi di sini Bell Hooks melihat sebagai ketika seseorang mengajar bahasa, di situ dia mengajar bahwa ada dunia baru yang dibentuk ketika seseorang itu mengajar bahasa. Seperti contoh kecilnya itu tadi penggunaan nobody sama no one. Lalu dan di sana di situ ada identitas baru yang diajarkan ketika seseorang mengajarkan bahasa. Dan ini semua berkaitan dengan relasi kekuasaan seperti itu. Boleh dilanjutkan, Kak? Di sini Bell Hooks melihat bahasa, menggunakan bahasa untuk menciptakan dunia baru. Jadi ini membiarkan banyak jenis bahasa hadir. Jadi Bell Hooks di situ harapan Bell Hooks adalah bahwa dalam proses pembelajaran di kelas sebagai guru itu sebagai seorang pendidik eh, perlu memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada peserta didiknya untuk mereka itu bisa mengekspresikan diri sesuai dengan bahasa ibu yang mereka pelajari, sesuai dengan bahasa ibu yang mempengaruhi kehidupan atau kemampuan berbahasa mereka. Em, dan menurut saya ini juga suatu tantangan di dunia pendidikan Indonesia, apalagi dengan budaya yang berbeda dan bahasa yang sangat banyak, kurang lebih di Indonesia 700-an bahasa. Dan memang dari laporan Badan Pusat Statistik itu kalau ada kurang lebih 15 bahasa yang sudah hampir punah dan ada 130-an bahasa yang terancam punah sekarang. Dan menurut saya itu suatu hal yang sangat memprihatinkan juga karena bagaimana Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, bahasa, suku, dan kalau misalkan eh, beragam bahasa ini misalnya punah karena kurangnya kemampuan guru untuk mengakomodasi berbagai bahasa yang dimiliki oleh siswa
ketika dia menyampaikan pendapatnya di dalam kelas itu juga cukup disayangkan. Dan memang di sini sebagai seorang guru juga mungkin dia perlu untuk itu tadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa menyampaikan idenya, tapi juga dengan memberikan pemahaman bahwa eh, kalau misalkan menyampaikan ide bahwa tidak sepenuhnya itu dengan bahasa ibunya saja, tapi juga bisa misalnya itu disertai dengan mengartikannya dalam bahasa Indonesia yang dipahami secara bersama. Seperti itu. Eh, dengan menegaskan banyak jenis bahasa hadir, kita memungkinkan banyak perspektif masuk. Untuk menegaskan itu bahasa tidak netral. Bahasa dapat membongkar dominasi, bahasa dapat menciptakan solidaritas, bahasa dapat mengubah dunia atau menciptakan dunia baru. Jadi ketika misalnya mengungkapkan suatu ide tertentu, ketika kemudian diuraikan dari perspektif bahasa dan budaya masing-masing daerah, ternyata ditemukan bahwa setiap orang itu dengan beragam bahasa, masing-masing bahasa yang dimiliki, ternyata itu ada keunikan dan eh, kekayaannya tersendiri, seperti itu. Jadi ketika mengungkapkan suatu persoalan atau permasalahan, ketika seorang guru itu tidak misalnya berpatokan kepada satu bahasa saja, maksudnya melarang benar-benar melarang penggunaan bahasa ibu yang lain, misalnya dalam proses pembelajaran di kelas, mungkin eh, pengungkapan pendalaman materi terhadap sesuatu itu menjadi lebih dalam dan lebih kaya seperti itu. Mengajar bahasa adalah mengajar kemungkinan, membuka pintu imajinasi, resistensi, dan pembebasan. Ini juga bisa dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan yang misalkan kita lihat dari novel-novel yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia. Misalnya, kita bisa melihat perbedaan bagaimana imajinasi yang lahir dari orang-orang itu yang lahir di Jakarta dengan orang-orang yang lahir di misalnya di daerah timur. Misalnya di Jakarta, penulis-penulis itu ada siapa ya saya lupa. Tapi tulisan dia itu imajinasinya itu terbangun dari bagaimana dia melihat benda-benda sekitar seperti kulkas, kemudian elevator, gedung-gedung. Kemudian lahirlah imajinasi-imajinasi. Itu berbeda dengan eh, misalnya seseorang yang lahir di tempat misalnya pesisir, jadi dia melihat lautan, bintang, kemudian juga perahu, nelayan, dan itu semua mempengaruhi cara berimajinasi dia. Jadi seseorang mengungkapkan sesuatu mungkin yang sama tapi dengan cara yang berbeda, seperti itu. Dan ketika digali, ketika ditelaah lebih lanjut, dianalisis lebih lanjut dalam suatu proses pembelajaran untuk melihat hal itu, ternyata masing-masing memiliki keunikan dan perspektif ya, masing-masing dan membuat suatu apa yang sedang dibahas itu, pembelajaran itu menjadi lebih eh, kaya. Lanjut, Kak. Oh ya, ya. Itu saja mungkin dari saya bahwa itu tadi keprihatinan dari Bell Hooks terhadap bagaimana penggunaan bahasa di dalam bahasa Inggris di pada proses pembelajaran di lingkungan pendidikan pada masanya dia eh, itu dijadikan sebagai kesempatan untuk dia bisa mendongkrak berbagai hal yang dia rasa itu memang harus untuk mengalami perubahan seperti banyaknya terjadi diskriminasi pada saat itu. Kemudian kalau kita melihat kepada lagu-lagu juga yang dipengaruhi oleh itu tadi bahasa-bahasa di mana penulisnya itu tumbuh dan berkembang, jadi membuat suatu lagu itu memiliki suatu ciri khas tertentu dan bisa digunakan untuk membangun suatu dunia yang baru, dunia yang lebih baik, untuk memberikan nilai-nilai mengajarkan nilai-nilai yang lebih baik gitu. Seperti itu kalau dari saya, Kak. Itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Kristina ya. Soal bahasa ya, tadi ternyata kita bisa lihat dalam pengalamannya Hooks bagaimana bahasa bisa menjadi arena kontrol, ruang resistensi sampai dengan alat untuk melakukan perlawanan ya. Nanti kita akan diskusi setelah sesi paparannya selesai. Silakan Mas Ilman sekarang ya. Oke, terima kasih. Izin share screen. Baik teman-teman semua, mungkin sudah hampir diulas ya sama eh, Mbak Kristina ya panggilannya ya. Mbak Ya, Kristina. Rini Mas, bisa Oh, Rini. Rini. Ya, Ya, Mbak Rini ya. Jadi memang diawali dengan Bell Hooks ini membaca puisi, terus dia berimajinasi gitu ya terkait bahasa penindasan gitu, yang dimana Bell Hooks ini kuat sekali ya imajinasinya ketika membayangkan bahwa dominasi, diskriminasi gitu ya di masa lalu gitu, perbudakan ada di sana gitu kan, terus eh, adanya penindasan, tapi orang-orang Afrika itu dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggris gitu ya, bahasa standar Inggris gitu. Nah ini kan eh, sungguh sentimental sekali ya ketika justru korban yang dijajah itu harus menggunakan bahasa standar, bahasa Inggris gitu. Mungkin nanti setelah ini saya mencoba untuk yang melengkapi apa yang belum dijelaskan oleh Mbak Rini. Oke, paparan kita kali ini kemungkinan garis besarnya ya teman-teman semua terkait dari chapter 11 ini. Di mana tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Rini yang dimana memang diawali dengan bahasa penindas ya, oppressors language, lalu konsep-konsep yang ada di sini di balik bahasa ini adalah ada dominasi, rasisme gitu ya, terus kelas-kelas penindas. Lalu nanti akan dibahas mendalam dengan imajinasinya Bell Hooks ini terkait dengan counter hegemonic speech gitu ya, atau bahasa untuk mengkanter. Lalu ada budaya kultural gitu ya. Dan budaya kultural ini nanti berkaitan dengan alternatif epistemolog. Gitu. Ini nuansa-nuansa dekolonisasinya mulai gitu ya, mulai terasa nih di chapter-chapter ini gitu. Lalu dari ketiga eh, kantor konsep ini, Bell Hooks ingin gitu ya mengajak kita untuk mengajar di dunia yang baru dan di bahasa yang baru atau kata yang baru. Nah, ini kurang lebih garis besar yang akan kita bahas. Tadi diawali gitu ya, diawali dengan membaca puisi, di mana bahasa ini tadi ya sudah dijelaskan oleh Mbak Rini bahwasanya memang ada kontrol, ada membatasi di situ gitu ya. Ternyata Behlux ini concern pada bahasa karena eh, memang Behlux itu mengutamakan bahasa dulu gitu ya sebelum ke ide. Nah ini yang nanti di akhir itu Bell Hooks mengatakan bahwa epistemolog Barat itu ya mengutamakan ide dulu gitu. Tapi padahal dari bahasa itu Bell Hooks melihat banyak sekali latar belakang yang bernuansa penindasan gitu ya, bernuansa diskriminasi. Nah, sehingga eh, menurut Bell Hooks ya eh, sebelum sebelum ide itu muncul ya semua semua eh, orang yang terjajah gitu ya, itu harus bisa merasakan eh, kenyamanan dulu lah ya untuk mengungkapkan ide-ide itu gitu. Itu yang kurang lebih Behlux ingin ingin sampaikan gitu di awalnya gitu ya. Nah selanjutnya, nah ini em, ya tadi Black Vernacular language itu ya. Jadi Bell Hooks pun mencari cara gitu ya, mencari cara bagaimana membuat counter hegemonic speech ini agar memang eh, dia dia ada perlawanan gitu, ada tindakan, ada praktek gitu ya. Tidak hanya mungkin teman-teman yang belajar postkolonial itu kan yang memang dia cenderungnya ke kontra pemikiran saja, tapi tidak ke tidak
ke tindakan gitu, tidak ke praktek. Nah ini bell hooks ini mulai gitu ya, mulai mencari cara untuk mengkanter. Nah caranya di sini mereka mencoba nih gitu ya, bahasa-bahasa Inggris itu eh, tadi ya yang tadi dijelaskan, yang seharusnya standarnya itu no one, nah ini dipatahkan jadi nobody gitu, karena memang nobody ini secara kultural itu dekat dengan em, masyarakat kulit hitam gitu ya di Amerika. Jadi mencoba bahasa-bahasa Inggris yang standar itu dipatahkan ke bahasa-bahasa vernakular gitu ya, atau bahasa apa ya, bahasa tadi bahasa daerahnya mungkin ya di Amerika, atau yang memang biasa digunakan oleh eh, masyarakat kulit hitam di sana gitu. Nah di sini eh, ingin mencoba ya, em, ingin mencoba mengganti, merubah dialek gitu kan, yang tidak harus mengikuti standar bahasa gitu. Nah di sini jadilah gitu ya, cara-cara seperti itu sebagai counter hegemoni. Dan bell hooks ini ingin juga gitu ya, dia punya produksi alternatif kultural, sehingga nanti dia punya alternatif epistemologis gitu ya. Nah ini kalau kita sedikit itu ya lebih advance ke sekarang, itu ada sosiolog dari Portugal, dia namanya Boaventura de Souza, itu eh, memiliki konsep gitu ya, epistem epistem epistemicide atau estimesida lah ya, genosida, linguisida, epistemicida gitu ya. Jadi Boaventura ini menjelaskan bahwa banyak pemusnahan pengetahuan gitu ya, yang mana itu dimiliki ya kelas penindas gitu ya. Nah, bell hooks ini ingin gitu ya, ingin memiliki alternatif pengetahuan gitu ya, agar agar dia bisa juga tidak hanya mengkanter melalui bahasa, tapi dia juga punya pengetahuan dan budaya gitu yang diproduksi sendiri untuk eh, masyarakat vernakular ini gitu. Karena itu semangat dari dekolonisasi itu kan, eh, dia memang harus punya ya produksi pengetahuan dan produksi budaya gitu, agar dia bisa mengkanter keseluruhannya eh, epistemologi dari Barat gitu ya. Nah ini sedikit nuansa dari apa namanya, Boaventura gitu, ada dekolonisasi. Dan sedikit lagi, saya punya sempat sempat baca jurnal juga ya. Ini Dul eh, Dul Hall, dia salah satu chairman dari UNESCO, eh, yang berposisi di higher education, dia UNESCO lah salah satu. Dia juga nuansa-nuansa dekolonisasi kuat sekali. Salah satu salah satu saya lupa ya pendiri atau memang yang berkontribusi ya di First People House di University Victoria. Nah, First People House ini gitu, dia dia membuat suatu ruangan khusus gitu ya untuk pembelajaran indigenous people di sana gitu. Dari seremonial, dari apa namanya, pembelajaran kurikulumnya juga bernuansa First People ya, atau indigenous di sana gitu ya. Terus segala macam aktivitasnya pun itu dilaksanakan di University of Victoria itu gitu. Itu namanya tadi ya First People House. Nah ini juga kan bagian dari produksi alternatif pengetahuan, dan membuat satu budaya alternatif untuk mengkanter tadi ya, mendekolonisasi hal-hal yang memang yang nanti akan menindas gitu. Nah ini ya, kurang lebih itu. Nah di sini bell hooks juga mencoba gitu memberikan black popular culture ya, ini alternatif budayanya itu rap, musik rap gitu. Di sini em, bell hooks melihat gitu ya, dengan membangun budaya gitu ya, yang nantinya membangun pengetahuan baru juga terkait vernacular culture ini. eh dengan musik rap itu yang mungkin easy listening ya, itu mudah didengarkan, mudah cepat. Mungkin sekarang kalau apa tuh di Indonesia itu banyak lagu-lagu dari itu ya, dari timur gitu ya. Lagu yang sering saya dengarkan ketika KKL gitu ya, naik bus itu, anak-anak zaman sekarang banyak sekali
eh, yang mendengar ragu-ragu rap gitu ya. Nah ini eh, Bell Hooks pun concern di sini gitu ya sebagai black popular culture gitu. Nah namun ternyata di sisi lain ketika Bell Hooks itu melihat gitu ya, mendengar ada salah satu kulit putih justru ketika menyanyikan lagu vernakular ini melalui rap musik ini terkesan eh, apa ya, mengejek gitu ya, terkesan mengejek. Jadi Bell Hooks bimbang gitu ya di sini, apakah memang ini alternatif culture ini bisa mengcounter bahasa itu atau justru nanti akan senjata makan tuan gitu ya, rap musik ini justru akan mengkerdilkan ya bahasa vernakular itu sendiri gitu ya. Nah ini Bell Hooks mencoba membuat culture dan selanjutnya mencoba masuk gitu ya ke classroom ini, yang nanti memang apa ya, pedagogical praktikalnya di sini gitu. Dan sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya sama Mbak Rini bahwasanya memang eh, di ruang kelas ini gitu ya, Bell Hooks mencoba gitu pada muridnya, pada siswanya gitu untuk menggunakan bahasa pertama dia gitu. Tadi tujuannya gitu ya, tujuannya memang agar tetap lestari lah ya, agar tidak hilang bahasa-bahasa itu gitu. Namun memang banyak hal-hal yang tidak dimengerti nih dari siswa kulit putihnya gitu ya. Tapi dari situ Belux tidak kehilangan cara gitu ya. Bahwa memang eh, harus ada ruang belajar dari apa ya, momen not to understanding ini ya. Momen yang tidak dimengerti itu yaitu sebagai ruang pembelajaran gitu. Ini kan sudah nuansa dekolonisasi dalam pendidikan banget gitu ya. Nah, selanjutnya eh, jadi dengan tidak mengerti gitu ya, apa yang tidak dimengerti, eh, siswa mencoba untuk mencari tahu gitu ya. Mudahnya itu bagaimana siswa itu mencari tahu apa yang tidak mereka mengerti gitu, dan nggak harus gitu ya. eh, kita belajar selalu apa yang kita kuasai saja, apa yang apa yang tidak kita kuasai itu udah dipelajari juga gitu. Nah, ini Bell Hooks ini mulai gitu ya, mulai. Nah, kalau saya sedikit eh, ke ranah Indonesia ya, sebenarnya ini agak-agak jauh sih, tapi kemarin itu ada salah satu riset ya, mahasiswa di UNJ itu terkait mindfulness. Nah, ternyata mindfulness ini kalau di kalau didalami lebih dalam itu bukan bukan mindfulness yang eh, sembarangan gitu. Itu juga produk dari dekolonisasi sebenarnya. Kalau kita coba kembali ke bab satu gitu ya, itu engage pedagogik di mana Belok itu mengutip biksu dari Vietnam itu ya, Thich Nhat Hanh. Dia menulis buku gitu, The Miracle of Mindfulness. Nah, mindfulness itu di Indonesia itu ada, tapi di sekolah ada salah satu sekolah internasional juga ya di Jakarta Barat gitu ya. Dan ya pastinya di sekolah suci, di sekolah Buddhis gitu. Cuman memang mindfulness-nya itu beda Mas Dimas dengan mindfulness yang di Merdeka Belajar ini gitu. Dia itu punya 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 apa namanya, punya langkah-langkah yang jelas gitu ya mindfulness itu. Jadi mindfulness itu eh, berangkat dari pemahaman Buddhisme gitu ya, meditasi. Cuma memang lebih diadaptasikan untuk pembelajaran gitu. Ada mindfulness walking, ada mindfulness reading gitu ya, dan seterusnya. Itu itu eh, bentuk dari program-program gitu ya, program yang diproduksi ya tadi untuk melawan kolonial gitu ya. Ketika belajar gitu-gitu aja gitu. Nah, mindfulness ini eh, yang yang memang itu sudah saya searching juga di Amerika, di beberapa sekolah di sana itu juga banyak tuh yang menerapkan mindfulness itu gitu. Itu berangkat dari pemikiran dari Thich Nhat Hanh yang memang sempat di mention ya di awal itu gitu oleh Bell Hooks. Kan Bell Hooks juga engage pedagogi itu guru sebagai healer ya kalau nggak salah di awal-awal itu gitu. Jadi memberikan ruang safe place kepada siswanya gitu ya untuk untuk agar bisa ber apa ya, keterkaitan ya, terikat satu sama lain gitu. Nah ini eh, bentuk dari program dekolonisasi di pendidikan juga nih. Ini itu yang menarik sih ya.
Nih, saya coba hanya mengelaborasi dan melengkapi aja nih yang ada di bell hooks. Nah, selanjutnya, nah ini di akhir ini yang memang eh, tadi ya, bagaimana dualisme pandangan gitu ya, metafik dari Barat itu tadi mengedepankan ide dulu gitu. Padahal yang paling penting menurut Bell's itu bahasa dulu gitu. Ketika bahasa eh, dia sudah nyaman, dia sudah engage gitu ya, dia sudah memiliki rasa emosional yang tinggi, nah nanti akan akan menciptakan gitu ya, akan menciptakan pengalaman-pengalaman dan ide-ide gitu ya, pengalaman dan ide yang akan muncul gitu. Nah, selanjutnya di sini eh, Black people created an intimate speech that could say far more than words. Oh ya, jadi dengan menggunakan bahasa vernakular ini gitu ya, ini eh, dia bisa melampaui gitu ya batasan-batasan bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris yang standar. Nah, sedikit Bell Hooks pun bercerita di situ memang agak kesulitan gitu ya keluar dari bahasa Inggris standar ini cukup kesulitan karena dia ketika menulis eh, jurnal atau artikel internasional gitu itu memang terbatasi dengan bahasa-bahasa eh, standar Inggris yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya ketika Bell Hooks mencoba menggunakan bahasa vernakularnya itu oleh reviewer oleh editor gitu ya itu Mm. ketika submit ya langsung ditolak gitu ya itu salah satu cerita-cerita dari Bell Hooks gitu. Mungkin itu dulu Mas Dimas untuk eh, tambahannya gitu ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilman, Mbak Rini tadi ya. Oh, terkait bahasa ya kita bisa sangat memahami ya situasi yang terjadi di era bell hooks itu. Dan kalau coba kita kontekstualisasikan dengan apa yang terjadi di Indonesia, ini mungkin sangat dekat dengan bahasa daerah ya, atau bahasa ibu, atau apapun itu ya yang sejenis indigenous language dan lain sebagainya gitu. Meskipun di sisi lain bahasa Indonesia juga mendapatkan gempuran yang cukup hebat ya dari bahasa asing terutama Inggris ya. Dan kalau ya Mas Ilman saya yang di apa Jakarta dan sekitarnya itu murid-murid kita itu ya tidak cukup mampu untuk berbahasa Indonesia dengan baik gitu ya. Culture terus apalagi tuh istilah-istilahnya event kemudian jadi bahasa Inggris dicampur dalam komunikasi jadi meskipun saya Gen Z yang lahir tahun 1999 itu mahamin bahasa murid saya yang lahir tahun 2010 aja itu sulit itu loh ya bare minimum misalnya gitu kan. Padahal kenapa nggak pakai penggunaan bahasa yang lain ya? Dan saya ingat bahwa dalam beberapa lomba esai sekalipun ada ya beberapa lomba esai itu yang kampusnya, kalau nggak salah di Filsafat UGM itu menekankan tentang penggunaan bahasa, bahasa Indonesia yang baik ya. Jadi tidak menggunakan bahasa serapan bahasa Inggris. Misalnya seperti transisi. Nah, transisi itu kan diserap dari transition ya, yang kemudian sebenarnya lebih bisa dipakai menggunakan kata yang lain yaitu peralihan misalnya. Jadi bahasa Indonesia itu sendiri sedang mengalami gempuran juga ya dari tradisi bahasa culture itu tadi gitu ya, bahasa-bahasa yang diciptakan walaupun di periode tertentu saya nggak tahu nih di zamannya Mas Ilman atau kakak tingkatnya Mas Ilman ya ada ya bahasa-bahasa yang dianggap bahasa gaul gitu ya. Saya sendiri kadang sulit juga ya menggunakan mencari kosakata yang apa bahasa Indonesianya apa ya misalnya tolong dong siapin slide-nya gitu loh. Padahal bisa pakai istilah salin dia gitu ya. Review kan. Jadi ya benar review jadi tetap review misalnya gitu ya. Jadi dalam beberapa yang prepare dong misalnya gitu kan. Apa ya prepare itu apa ya? Kok kamu nggak prepare banget sih misalnya gitu. Ya. Persiapan, Iya, persiapan. persiapan gitu ya. Apa ya prepare? Kok kamu nggak prepare banget gitu. Jadi banyak di bahasa Indonesia sendiri mengalami mengalami problem ya, apalagi bahasa daerah gitu. Saya sempat kasih tugas itu waktu ngajar kelas 12 ya, ngajar sosiologi bab kearifan lokal ya. Coba kalian tulis satu kalimat nasihat
dalam bahasa daerah kalian gitu ya, daerah orang tua kalian, karena kan plural ya di Bekasi itu nggak semuanya orang Betawi gitu. Ya sebagian besar mungkin 90% browsing pasti. Jadi kalau saya tanya ada yang bapak kamu dari mana Jawa gitu ya, tapi apa arti dari urip iku urup misalnya gitu kan. Terus dia pakai bahasa yang lain tapi ya mereka mulai tercerabut dari akar bahasanya ya, padahal bahasa itu tadi ya di luar konteks kontrol dan konteks resistensi dalam titik tertentu, menurut saya bahasa daerah ya atau bahasa vernakular dan lain sebagainya itu eh, mengkonstruksi ya karakter suatu masyarakat gitu loh. Jadi dia bukan hanya cuma sarana untuk berkomunikasi, tapi dia constructing society itu. Nah, mungkin tentang penekanan pentingnya penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah itu membuat anak-anak atau warga sekolah tuh mungkin logiknya jadi logik barat atau logik non-Indonesia yang mengedepankan kompetisi gitu ya, bagaimana untuk lebih unggul dari yang lain gitu. Tapi kita bisa lihat misalnya ada satu buku bagus ditulis oleh seorang alumni sastra Jawa UGM ya. Judul bukunya itu Ajaran Bahagia dari Jawa. Itu baru diterbitkan tahun ini gitu ya. Kalau nggak salah penerbitnya Mojok.co. Di situ si penulis tuh apa menuliskan tentang beberapa prinsip-prinsip Jawa. Saya ngomong Jawa karena saya orang Jawa ya, bukan berarti superior ya. Jadi bagaimana prinsip-prinsip Jawa itu sebenarnya cukup loh untuk menuntun masyarakat Jawa untuk tiba pada kebahagiaan. Ternyata ketika ditarik-tarik beberapa pepatah seperti ngono yo ngono, mbok ojo ngono misalnya gitu ya. Terus apalagi sawang sinawang dan lain sebagainya ya. Dalam bahasa Jawa itu oh ternyata bisa dekat sama konsep stoicismenya dalam filsafat Yunani kuno, dekat sama dekonstruksinya Derrida misalnya, dekat dengan konsep bodinya Michel Foucault gitu. Tapi mungkin bagi saya di semester 3 itu membawa nama Michel Foucault itu jauh lebih keren ketimbang membawa nama Urip Iku Uru, membawa nama Sunan Kalijaga, membawa nama eh Ronggo Warsito misalnya gitu. Jadi bawa Foucault, Bourdieu itu terlihat lebih keren ketimbang membawa tokoh-tokoh Jawa misalnya Ki Ageng Suryo Mentaram gitu. Mungkin bahasa Jawa ya dalam konteks yang saya ketahui itu juga yang menuntun kenapa kita melihat orang-orang ya sebagian kalau murid-murid saya atau orang-orang Jakarta selalu melihat hidup di Jogja itu sebagai hidup yang slow living gitu ya, padahal UMR-nya kecil gitu kan. Kenapa mereka bisa stay di satu wilayah dengan upah minimum yang sangat kecil gitu ya, dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Tapi mereka bisa nerimo. Nah, ini konsep nerimo itu kan satu konsep yang nggak cuma bersifat material tapi juga spiritualistik gitu ya. Bagaimana mereka menerima satu fakta yang apa mereka anggap itu bagian dari takdir gitu ya. Nah, itu juga menurut saya bagian dari bahasa ya yang membentuk masyarakat gitu ya. Dan tadi Mas Ilman memberikan satu kosakata baru bahwa oppressor language itu juga bagian dari praktik epistemisida ya. Dan kemudian mungkin challenge lainnya adalah soal eh, bahasa-bahasa vernakular ini tidak cukup mampu memasuki ruang-ruang akademis gitu ya, karena dianggap ya tidak akademis. Kalau tidak akademis, tidak ilmiah dianggap tidak benar. Itu yang dikritik oleh Henry Giro ya dalam Cultural of Positivism di sesi sebelumnya. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kasih pendapat? Kayak sebenarnya saya punya data dari Kompas ya. Mungkin bisa jadi pemantik diskusi kita. Ya, jadi ini dari Kompas dipublish Mei 2025 ya, tentang revitalisasi bahasa daerah. Dan kalau kita lihat bahasa daerah di Indonesia ini cukup banyak ya. Dalam data yang dimuat tahun 2020 total ada 805 bahasa di Indonesia dan kita bisa lihat persebarannya ya. Di Jawa Tengah ada dua, ini dugaan saya ya, tadi bahasa Jawa Solo dengan Jawa Ngapak gitu ya. Nusa Tenggara punya 72 bahasa dan Papua yang punya nyaris 300 bahasa daerah gitu ya. Oh, ini beberapa nama-nama
bahasanya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pluralitas bahasa di Indonesia ini ya benar-benar maksimal gitu ya. Namun apakah bahasa-bahasa ini juga bisa memasuki ruang-ruang akademis gitu ya? Baik. Baik, silakan teman-teman bagi yang mau open mic membagikan pengalamannya mungkin terkait dengan kehidupan berbahasa. Baik, kalau tidak ada saya punya pertanyaan kali ya buat Mbak Rini atau Mas Ilman itu. eh Terkait dengan bahasa penindas ya. Ka- Kalau kita perhatikan mungkin kalau konteks hoax itu penggunaan bahasa sangat signifikan ya dalam menentukan posisi seseorang di dalam ruang sosial gitu ya dan terjadi distingsi. Nah ini nih nyari kata yang lebih pas ketimbang distingsi itu ya terlalu banyak baca buku barat itu jadi kosakata tuh jadi hilang semua ya. Jadi bagaimana jarak antara antara individu dengan individu yang lainnya itu terlihat jelas dengan penggunaan bahasa ya. Tapi kalau dalam konteks Indonesia misalnya selain bahasa daerah atau apakah bahasa itu menjadi salah satu faktor yang cukup penting atau bahkan sangat penting yang menciptakan satu ketimpangan sosial di masyarakat kita gitu ya. Dari Mbak Rini mungkin Iya, sebagai baik. sebagai orang non Jawa misalnya yang ada di Jawa. Iya, terima kasih. Ini menurut saya sering sekali dalam misalnya ruang-ruang diskusi di masyarakat umum ya. Misalnya kita pergi ke desa-desa tertentu begitu. Lalu kita berbicara kita dengan bahasa Indonesia dan masyarakat itu dengan bahasa daerahnya. Jadi ketika misalkan ada forum seperti itu, jadi ada forum di sana misalnya yang ada hadir orang yang apa tidak memahami bahasa daerah dari situ, misalnya dia menggunakan bahasa Indonesia, lalu seperti apa ya, masyarakat itu menganggap bahwa orang yang tidak bisa bahasa daerah mereka dan menggunakan bahasa Indonesia itu seperti dia memiliki kelas sosial yang lebih tinggi seperti itu. Dan ini jadi seperti misalnya ada satu atau dua orang misalnya orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, tapi sebenarnya mereka punya ide dalam diskusi itu dan yaitu mereka jadi malu untuk menyampaikan ide itu karena ada satu orang itu yang misalnya tidak memahami bahasa mereka. Jadi langsung ciut nyali mereka untuk menyampaikan ide. Jadi di situ seperti apa ya? Padahal idenya mungkin bernas, idenya sangat bernilai dan bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan di saat itu. Tapi karena itu tadi, karena suatu pemahaman bahwa ada bahasa standar yang jauh lebih baik, yang ketika itu tidak bisa digunakan, itu membuat eh, mereka itu, oh ide saya itu tidak baik karena saya tidak bisa menggunakan bahasa standar ini untuk menyampaikan ide ini, gitu. Padahal ketika misalnya di situ eh, mereka berani untuk menyampaikannya, tentu pasti akan ada orang yang mau untuk menerjemahkan itu, gitu. Dan itu juga menjadi seperti jembatan juga untuk orang yang tidak memahami bahasa mereka. Sebagai itu tadi yang disampaikan oleh Bell Hooks, ada suatu silent apa tadi tuh, silent moment untuk itu menjadi suatu momen untuk belajar, seperti itu. Tuh kalau dari saya, itu sering terjadi di ruang-ruang diskusi di daerah, terutama di kita. Iya, betul betul Iya. betul. Ya, artinya karena tadi ya ada penempatan atau pemosisian bahasa yang Iya. dianggap bisa diterima atau tidak bisa diterima atau tidak bisa diterima ini membuat kelompok-kelompok tertentu tidak bisa menyampaikan aspirasinya gitu ya. Padahal mungkin kesaksian atau satu pengetahuan atau satu pengalaman yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu itu ya sama bernilainya dengan kita-kita yang berada di dalam komunitas akademik gitu ya. Nah, ya saya waktu pertama kali ikut kelas-kelas logos itu
Kalau bahasa Brebesnya itu mungkin gini, waduh ini semua keminggris semua. Jadi ketika semua ke Inggris saya langsung ciut gitu. Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris lagi nih. Apa jangan-jangan saya nggak bisa diterima di dalam komunitas ini gitu ya. Tapi kan itu tadi inferioritas yang seolah-olah kok jadi automatically ya di dalam diri kita. Padahal misalnya pemahaman kita tentang satu topik ya setara. Hanya Mas Ilman bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris itu. Tapi kalau mau adu pemahaman teori Karl Marx ya bisa lah diadu itu. Cuma kok saya lebih ciut gara-gara saya nggak bisa baca Das Kapital yang bahasa Inggris misalnya saya cuma baca bukunya Fran Magnis misalnya itu yang terjemahan itu. Kalau dari Mas Ilman gimana tuh soal pentingnya bahasa dalam mereproduksi ketimpangan sosial ya? Oke, sebenarnya saya Mas Dimas dalam kepala saya itu em, khususnya dalam bahasa Indonesia ya di Indonesia ini, sebenarnya banyak layer-layer tertentu ya ketika memang layar mungkin layar satu anggap saja ya. Sebenarnya ketika Kongres Pemuda itu kan kita sudah sepakat gitu ya untuk berbahasa Indonesia. Nah itu kita sepakati dulu mungkin di situ gitu ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa satu gitu untuk bahasa Indonesia ini. Cuman memang masuk ke layar kedua gitu ya. Ini ada layar kedua ini yang mungkin secara empirical tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rini juga gitu ya. Bahasa pun betul gitu ya. Itu bisa kalau mengutip dari Frans Fanon itu ya, itu ada eh, bahasa yang akhirnya nanti apa tadi inferioritas gitu ya. Itu Fanon juga kan menjelaskan secara psikologis. Eh, jadi dengan bahasa itu ketika kita memang bukan dari bagiannya gitu, bukan dari identitas si kelompok itu memang secara secara tidak sadar itu secara sadar itu kita akan merasakan inferior itu gitu. Terus kalau pengalaman empirikal lagi mungkin ketika saya pas waktu naik gunung gitu ya, menggunakan bahasa Indonesia di sana memang bahasa Sunda ini bukan 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 untuk itu ya, bukan untuk mengkerdilkan suatu bahasa. So memang dimahalin gitu, dimahalin. Ketika ngomong tidak bisa ngomong bahasa daerahnya, yang pada waktu 2012 itu jus yang biasanya harga 7.000 gitu ya, itu harganya 15.000. Nah ini kan eh, layar kedua ini ya yang sebenarnya saya juga agak agak kebingungan nih ketika tadi di Kongres Pemuda itu Indonesia adalah bahasa satu, tapi ketika masuk ke layar dua ke yang memang ke tatanan yang lebih akar rumput gitu. Ini ada ada tadi inferioritas di situ gitu ya. Adanya kelekatan identitas di situ ya ketika memang ada orang lain outgroup gitu ya, mungkin secara sederhananya ada outgroup yang datang dia akan punya barrier gitu. Nah, itu kan itu bell hooks juga uh, menjelaskan bahwa boundaries itu ya atau barrier boundaries itu yang memang harus dilampaui gitu. Nah, saya lihatnya beberapa layer sih kalau di konteks Indonesia ini, Mas Dimas gitu. Baik, 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 betul sekali ya. Nah, karena bahasa itu teman-teman yang mau apa mau berpendapat boleh langsung raise hand ya atau ketik di kolom chat kita sambil ngalir aja. Nah, kalau bicara bahasa gitu ya, dan bagaimana pentingnya bahasa vernakular, meskipun di situ Hooks juga tidak menyatakan bahwa bahasa asing itu sebagai sesuatu yang buruk ya, meskipun suatu bahasa itu punya sifat menindas, tapi kalau nggak salah ada kalimatnya ya di puisi itu. Jadi kayak apa ya, saya lupa nih kalimatnya. Kalimatnya itu ini adalah bahasa penindas, namun aku membutuhkannya untuk berbicara kepadamu. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia kan begitu. Ini bahasa bahasa yang menindas dalam konteks ini bahasa Inggris ya. Tapi ya faktanya saya butuh bahasa ini untuk bisa mengakses A, mengakses B, berbicara dengan orang lain dan berbicara dengan kelompok lain gitu ya. Dan Hooks juga tadi dijelaskan Mbak Rini kalau bahasa oppressor language itu juga bisa dipakai untuk melakukan perlawanan ya. Ya artinya kelompok-kelompok marginal itu bisa tetap mengakses oppressor language itu dalam konteks untuk melakukan perlawanan itu. Mungkin itu dalam konteks beberapa bahasa akademis ya. Nah, berbicara tentang pentingnya bahasa berarti ini juga berkaitan dengan pentingnya buku teks ya.
bagaimana buku teks diproduksi dan bagaimana mereka menggunakan bahasa. Dan sebagai orang yang pernah diberi tugas untuk melakukan review di beberapa buku teks sosiologi, ya di antara kriteria yang ditetapkan oleh pusat perbukuan atau pemerintah itu ya soal penggunaan bahasa ya. Penggunaan bahasa dan bagaimana bahasa itu bisa mudah dipahami karena akan dikonsumsi oleh masyarakat luas gitu ya. Dan kalau konteks bahasa vernakular atau bahasa daerah dalam sistem kurikulum, penggunaan bahasa daerah itu masuk dalam muatan lokal ya kalau tidak salah. Jadi eh, otoritasnya itu berada di bawah Pemda gitu. Jadi Pemda yang secara khusus memberikan ruang bagi bahasa daerah masuk misalnya. Kalau di Jawa ada mata pelajaran bahasa Jawa, kalau di Jawa Barat ada mata pelajaran bahasa Sunda gitu ya. Kalau di DKI itu kalau nggak salah PLBJ kalau nggak salah ya, atau tentang kebudayaan Betawi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Mbak Mbak ini ya sekolah apa prodi apa, sekolah dasar tadi ya, pendidikan dasar. Iya, betul. Betul, Nah, Kak. itu terkait dengan buku teks nih, bahasa dan buku teks anak-anak di pendidikan dasar. Menurut Mbak Rini ada bacaan tertentu nggak nih dari Mbak Rini bahwa oh, saya buku-buku anak-anak sekarang tuh ya sudah cukup baik atau banyak yang perlu dikritisi nih? Iya, kalau menurut saya memang kemarin kita sempat diberi tugas. Jadi itu ada kita mencari, kebetulan saya konsentrasinya matematika. Jadi kita dibuat untuk mencari konsep-konsep matematika yang berkaitan dengan budaya, tapi emang tetap ditulisnya itu dalam bahasa Indonesia. Itu. Jadi menurut saya kalau yang seperti itu memang itu bagus untuk bisa bawa seperti misalkan saya mengenalkan budaya daerah saya di Manggarai. Em, Kemarin saya menulisnya itu konsep pecahan lewat sawah, sawah lodok itu yang ada di daerah kita. Dan menurut saya itu baik, ketentuannya itu menggunakan bahasa Indonesia, bahwa itu bisa dipelajari oleh siswa-siswa atau anak-anak dari daerah lain untuk mengenal budaya kita begitu. Jadi itu ada pertukaran informasi, pertukaran budaya. Jadi suatu ilmu pengetahuan yang dibangun dari budaya yang lain itu tadi bisa diketahui oleh budaya yang lain melalui bahasa pengantar itu tadi, bahasa daerah, bahasa standar. Tapi kalau misalkan untuk bahasa apa, untuk di anak-anak misalnya buku itu untuk anak-anak di daerah saya sendiri, menurut saya itu memang perlu suatu buku yang mana bahwa bahasa daerahnya itu tetap harus digunakan untuk mengenalkan hal itu seperti itu. Dan kalau untuk di daerah saya sendiri, buku-buku yang ditulis dalam bahasa daerah itu sekarang sudah sangat kurang gitu. Karena itu tadi banyak buku ditulis dalam bahasa Indonesia, belum lagi tulis dalam bahasa Inggris. Jadi buku-buku itu sekarang berkurang dan kemarin juga itu saya sempat pergi nonton wayang kulit ya di Wono apa Museum Sono Budoyo di Yogyakarta sini. Jadi itu saya lihat yang ikut dalam pertunjukan itu semuanya itu bapak-bapak yang sudah tua. Jadi ketertarikan orang muda itu memang sangat kurang sekali ya. Sudah sangat berkurang untuk misalnya hal-hal seperti itu. Itu sekarang itu lebih ke budaya kontemporer. Jadi budaya Indonesia tapi sudah dipadukan dengan modernisasi. Jadi nilai-nilai yang lebih modern seperti itu. Itu yang lebih disukai oleh anak-anak sekarang. Tapi kalau budaya yang benar-benar asli itu sangat sedikit yang punya konsen terhadap itu dan menurut saya itu termasuk suatu ancaman terhadap identitas budaya kita sendiri seperti itu. Kalau di daerah saya sendiri itu kita ada itu tadi bahasa-bahasa yang ada namanya goet. Goet itu seperti puisi-puisi dalam bahasa daerah yang biasanya itu digunakan kalau ada pertunjukan-pertunjukan misalnya ada upacara lamaran atau ada acara-acara adat seperti itu. Dan kalau di daerah saya itu memang sedikit, sedikit yang bisa. Dan bahkan itu untuk satu orang itu, dia itu dipakai oleh suatu daerah yang dia itu sangat kelelahan. Jadi nenek saya itu dulu pernah juga, dia itu bisa bahasa adat itu dan dia itu
boleh dibilang jam terbangnya sangat tinggi karena ya karena hanya dia yang bisa untuk menyampaikan kiasan-kiasan itu dalam perbincangan yang resmi untuk upacara-upacara adat. Dan dia sempat mengaku ke dia sangat kelelahan gitu dan ingin sekali ada orang yang juga mau belajar. Tuh, itu juga menurut saya itu memang perlu itu tadi Pemda untuk bisa bekerja untuk supaya anak-anak muda itu bisa punya ketertarikan dan minat untuk belajar budaya asli Indonesia. Itu dari saya. Ya, kalau neneknya eh, Mbak Rini bilang merasa kelelahan, kalau orang Jaksel bilangnya merasa burn out gitu ya. Jadi, oh kok gue burn out banget ya gitu ya. Ketimbang lelah pakai burn out gitu. Kalau Mas Ilman gimana nih soal buku teks ya? Kalau mungkin Mbak Rini dalam konteks pendidikan dasar ya. Kalau Mas Ilman dalam konteks pendidikan tinggi misalnya. Ya, Bahasa-bahasa ilmiah tadi ya, dominasi dominasi buku-buku teks berbahasa asing itu kan sedikit banyak menuntun logik kita juga ya dalam dalam apa sih memproduksi filosofi hidup misalnya gitu. ya, ini pas banget juga nih Mas Dimas terkait higher education itu tadi ya, Budde Hall juga sebenarnya punya konsep ya beyond epistemicide melalui eh, knowledge democration. Jadi knowledge democration itu sebenarnya tadi ya kita juga tidak bisa menghalau gitu ya, menghalau beberapa bahasa atau ilmu pengetahuan dari luar gitu ya untuk kita tetap 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 apa namanya tetap menjaga tradisi atau memang indigenous knowledge juga gitu. Kita juga memang agak sulit gitu ya. Budhal pun sulit gitu bilangnya karena memang kita harus bisa menerima itu gitu. Terus yang kedua di democracy knowledge ini memang harus harus di diberikan atau dipaparkan semuanya gitu dari terkait tadi ya terkait ilmu-ilmu dari Barat gitu ya, ilmu dari Indonesianya juga gitu. Nah saya sebenarnya eh, agak concern itu kalau seandainya misal aman itu ya aliansi aliansi apa ya Mas Dimas saya lupa deh aliansi Masyarakat adat masyarakat ya. adat ya Heeh, masyarakat adat heeh. Nusantara itu kalau misalnya dia jadi suatu institusi atau bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi gitu ya terus bisa di setiap daerah itu ada gitu jadi tidak hanya mengadvokasi eh, terkait peraturan-peraturan yang mengancam masyarakat adat saja, tapi memberikan edukasi gitu ya di setiap provinsi ada. Tadi Mbak Rini menyarankan di Pemda itu ada. Itu kolaborasi institusi itu jauh lebih baik gitu ya. Bodoh hal pun kan ketika membuat First People House itu dia dia masuk ke universitas gitu. Ketika saya baca cari lagi gali data itu memang eh, di 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 kampus-kampus negeri gitu ya kampus-kampus negeri itu hanya hanya sebagai kajian di mata kuliah saja gitu ya belum belum satu institusi independen yang bekerja sama untuk untuk menggali lebih dalam lokal knowledge kita gitu ya masyarakat adat kita gitu yang 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 bisa masuk ke ranah pendidikan. Nah di situ jadi untuk demokrasi knowledge-nya lagi kita akan tarik-tarikan terus gitu ya dengan budaya yang modern gitu kan tadi yang Mas Dimas ketika bahasa tadi diproduksi oleh Jaksel gitu anak-anak Jaksel apalagi kita sadari gitu ya mereka itu juga pinter ada istilahnya globalisasi itu ya. Global dan lokalisasi itu ya jadi KFC itu sudah apa namanya rasanya rasa rendang itu kan dia penetrasinya sudah bagaimana global itu melokal kan. Nah ini juga yang cukup sulit terbendung gitu ya. Eh, Kitanya itu belum bisa memaparkan eh, indigenes lokal itu dengan baik dengan secara banyak gitu ya. Tapi penetrasi dari global itu ya tetap tetap terus gitu ya, tetap terus menerus. Nah ini kita sebenarnya di sini saya melihatnya ya tinggal kuat-kuatan saja nih gitu. Eh, Local knowledge dengan global knowledge ini ya tinggal kuat-kuatan saja. Itu yang saya ambil dari higher education ya. Itu nanti kalau emang perlu saya juga bisa nanti kirim itunya ya.
untuk jurnalnya dari Budhol ini. Mungkin itu Mas Dimas. Baik, baik, baik. Eh, Silakan dari teman-teman, adakah yang mau kasih input? Saya punya beberapa murid itu yang memang kesulitan berkomunikasi dengan saya. Bukan karena mereka disabilitas ya, tapi karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka tak di orang tuanya tuh ngajarinya bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama saya itu harus pelan-pelan banget gitu ya. Harus pelan-pelan karena mereka jadi di bahasa di dalam pikirannya tuh Inggris gitu. Ini mungkin kalau saya bahasa di pikiran, saya ngomong bahasa Indonesia, tapi di pikiran saya tuh isinya ngapak semua itu. Jadi kalau kalau naik motor terus diserempet, dipepet itu ngumpatnya tuh ngumpat ngapak gitu di, di pikiran itu. Tapi sebagian murid saya mungkin yang bahasa pikirannya itu bahasa Inggris tadi ya. Itu pengalaman saya. Jadi guru tuh ternyata sangat variatif ya, kita ketemu banyak eh profil gitu ya. Silakan teman-teman, adakah? Boleh, Mas Dimas. Mas Oh iya, Dimas, boleh. ya, makasih Mas Dimas. Kalau Mas Dimas ini ngumpatnya pasti ngumpat ngalah, ngalih, ngamuk ini kalau diserempet sama sepeda motor. Ya, Mas Dimas, terima kasih teman-teman. Nama saya Siswanto. Saya mau tanya sedikit tadi Mas Dimas dengan Mas Hilman gitu ya. Tadi sempat di slide keberapa saya lupa, tapi dijelaskan di situ sama Mas Hilman. eh, Bell hook itu menekankan bahasa ketimbang ide gitu karena bahasa jauh lebih penting begitu ya. Nah, saya itu nggak ngikutin bell hooks dari chapter per chapter, tapi ya sekiranya ada waktu saya masuk. Kalau eh, lagi nggak bisa masuk ya saya nggak masuk. Nah, saya ini apa namanya rasa ingin tahu saya juga jadi muncul gitu terkait sama bell hook tadi. Kira-kira bell hook ini dipengaruhi oleh siapa ya Mas Hilman ya? Dari sisi apa namanya eh, pikirannya bell hook gitu. Kalau kalau Michael Apple misalnya dia juga dipengaruhi oleh Bourdieu, dipengaruhi oleh eh, Paul Willis gitu ya. Eh, Apa ya kita bisa sebut ini mengikuti pikiran-pikirannya Marxisme yang disegarkan. Nah, kalau bell hook ini nasab keilmuannya siapa ya ketika dia bicara bahasa lebih penting gitu. Saya terinspirasi dari slide itu jadi terinspirasi perdebatannya si Hegel dan Marx. Kalau Hegel bilang wah ide lebih penting daripada apa namanya kerja gitu. Marx oh enggak kerjalah yang menentukan ide. Nah kalau besok ini nasab keilmuannya bagaimana? Itu aja sih saya tanya itu. Ya, kalau yang Mas tadi Dimas merespon bisa bahasa bantu Mas Dimas. diskusi aja. Yang kedua tadi berkaitan dengan vernakular ya bahasa. Dulu waktu saya sekolah juga di Purwokerto, Mas Dimas, di satu kampung eh, tidak jauh dari Baturaden. Itu dulu saya sempet loh, masih bisa aku nulis Hono Coroko, Hono Coroko, Botosol, masih sempat aku gitu dan apa namanya filosofi-filosofi eh, Jawa itu juga masih apa namanya diajarkan di sekolah gitu. Kayak misalkan tadi ngalah, ngalih, ngamuk gitu kan. Mendem ing jero gitu ya kan. Itu kan istilah lokal yang sebetulnya syarat dengan apa namanya gagasan orang Jawa gitu. Ya layaknya pakai belangkon di belakang kalau marah itu dia selalu nahan gitu, nggak ngumpat secara fisik yang bisa ditampakkan di apa namanya lawan bicaranya. Makanya di era Orde Baru itu kan Pak Harto itu kan kalau senyum kan gitu kan. Kalau senyum gitu kan apa representasi eh, budaya Jawa. Eh, Bahkan ada Jawanisasi ya lewat apa namanya nama jalan apa segala macam gitu. Itu kalau untuk bahasa daerah di
Zaman saya begitu. Kemudian di zaman anak saya ini, eh, Mas Dimas, anak saya tuh kelas 1 SD ya di Depok. Itu ada bahasa Sunda loh. Anak saya tuh udah mulai bisa hejo, hideng gitu, calik gitu, kadieu gitu. Itu apa namanya paling tidak eh, diajarkan di institusi pendidikan. Namun kadarnya, levelnya gitu ya, apakah sekedar mengenal atau sampai mendalami, eh, saya belum tahu juga karena masih kelas 1 dan 1 tahun saja belum genap gitu. Itu aja sih dari saya, Mas Dimas, Mas Hilman dan eh, apa Mbak Kristina tadi. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Sis. Saya agak kaget soalnya namanya bukan Ahmad Siswanto di sini. Jadi yang mana ini? Oh ternyata Pak Siswanto ya. Iya, Baik. ini yang full baterainya. Baik, baik. Oke, tadi ada dua pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan dan tadi satu tanggapan soal yang pertama soal nasab ya, nasab keilmuan nasab teorinya bell hooks. Kalau bahasanya Foucault tuh genealogi tuh biar biar ada distingsi nih. Saya baca Foucault, Mas Ilman baca Foucault, jadi saya lebih superior. Ya kan vernakular, kita Iya, pakainya nasab, nas asal usul asal keilmuan gitu loh. as, nah, iya, Ah, nasab. berat ini. Bener, bener, bener. Tadi saya mau oh ya, sebelum ke Mas Ilman tadi ya soal pengalamannya Pak Siswanto soal eh pembelajaran bahasa Jawa. Jadi waktu saya SD itu sekali lagi ini bukan bukan nggak bermaksud Mbak Rini ya, karena kebetulan nih orang Jawa aja kebetulan. Dan Mbak Rini di Jogja juga, mungkin juga paham ya konstelasinya. Kalau anak-anak SD itu punya satu buku tipis yang beli di fotokopian ya, namanya KBJ. KBJ itu Kawruh Bahasa Jawa. Ya, di situ tuh ibaratnya semacam kunci jawaban untuk ujian-ujian mapel bahasa Jawa tuh, mulai dari pepatah, pantun gitu ya dan lain sebagainya, adigang, adigung, adiguno, terus sawang, sinawang dan lain sebagainya gitu ya. Dulu mungkin itu buku tipis yang saya anggap ya cuma buat belajar bahasa Jawa aja gitu ya. Tapi ketika sudah sebesar ini dan ada apa buku-buku lain, tulisan-tulisan lain, ternyata prinsip-prinsip Jawa yang saya anggap kuno dan lain sebagainya yang sempat saya malu sendiri itu ternyata dia sebanding dengan stoicisme tadi ya. Dia sebanding dengan konsep bodinya Foucault, dia sebanding dengan dekonstruksinya Derrida gitu loh. Sedangkan ya tadi ketika semester 3 saya merasa sangat keren membaca Foucault gitu ya. Tapi ternyata di Jawa dulu sebenarnya udah diajarin waktu belajar bahasa Jawa gitu. Itu merespon Pak Sis tadi. Soal tadi nasab keilmuan Pak Mas Ilman. Oke, kalau di sini sebenarnya bell hooks itu kan mengcounter itu ya dua dua pemikiran metafisik dari Barat gitu ya. Nah ini lanjutannya itu bell hooks ini dia terkait eh, apa ya, the splitting of mind and body gitu ya. Ini pemisahan antara berpikir dan eh, badan gitu ya. Nah ini kalau ke awal sih, kalau di awal itu dia memang cukup cukup eh, spiritualis juga gitu ya. Ketika mengutip Thich Nhat Hanh itu eh, memang dari Buddhisme gitu ya, Buddhisme dari Vietnam yang memang dia dia concern juga di pendidikan ya mungkin bisa dikatakan spiritual untuk mengikat gitu ya untuk mengengage. Saya rasa memang pertama memang dari Kanter dulu gitu ya. Kanter dari dua dua pandangan metafisik dari Barat. Nah, ini saya juga perlu digali lagi sejujurnya memang kalau memang nasab langsung dari chapter ini saya belum menemukan gitu ya belum menemukan sebenarnya memang kalau saya memang tadi ada kalimat yang memang menuju pada berpikir dan badan itu ya ini ini eh, dari Biksu Vietnam itu gitu Tinatsan itu ya mungkin mungkin itu ya Mas Dimas ya mungkin ada pandangan lain atau yang memang sempat dibahas juga di Belus ini Ya, silakan tuh Mas. kalau boleh saya nambahin, tadi unsur Buddhisme itu juga agak mengagetkan di awal baca chapter 2 ya. Ternyata ada unsur spiritualis di dalam Hooks. Tapi sebagaimana pemikir kritikal pedagogi lainnya, ya kalau dibilang nasab akan selalu eh, nyambung dengan Paulo Freire gitu ya.
nyambung dengan Paulo Freire, meskipun Hook sendiri dugaan saya itu melahirkan satu aliran feminisme baru ya, Black feminism itu. Jadi studi tentang gender dan feminisme yang fokus pada pengalaman perempuan kulit hitam itu kayaknya itu dimulai oleh Bell Hooks, karena Hooks sendiri mengkritik tradisi feminis konvensional atau feminis yang mapan dari Betty Friedan dan kawan-kawan yang masih bias kulit putih gitu ya. Dan di dalamnya juga kayaknya masih satu zaman dengan Henry Giro juga gitu ya, Donaldo Macedo, mengutip Peter McLaren juga di dalamnya, Jane Onion juga dikutip di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya masih satu circle ya dengan orang-orang itu di dalam tradisi kritikal pedagogi ya, sebagaimana yang kita pelajari tentang kritikal pedagogi sama sih. Dia akan selalu selalu kalau dari Freire dia akan selalu terhubung dengan jaringan neo-Marxis dan kembali ke Marxisme ortodoks ya, meskipun tentu sudah mendapatkan beberapa penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang lain mungkin yang mau kasih pendapat. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin ada closing statement dari Mbak Rini terkait dengan pengalamannya membaca Hooks dan soal chapter bahasa ini, dan mungkin kira-kira ada sesuatu yang baru apa nih yang akan dibawa eh, buat Mbak Rini ke depannya sebagai seorang pedagog, educators kalau kata Henry Giro. Em, Jadi Bell Hooks ini karena saya baru kenal juga sama penulis ini, itu pemikirannya itu bagus sekali, terutama untuk kita kaum perempuan yang em, bertemu dengan banyak hal ya. Dan saya kira mungkin di chapter ini, teaching new language, new words ini itu bahwa terutama perempuan yang banyak bicara ya. Jadi kosakatanya itu boleh dibilang 20.000 per hari. Jadi ini bisa jadi senjata yang baik sebagai suatu hal yang bisa digunakan oleh kaum perempuan untuk dia menggunakan itu sebagai bentuk suatu cara untuk dia bisa mengubah hal-hal yang di luar dirinya itu yang dirasa tidak baik, di hal-hal yang harus diperbaiki gitu, terutama berkaitan dengan kaum perempuan. Itu dari saya. Dan juga mungkin satu yang dilupakan tadi bahwa sebenarnya bahasa itu juga, bahasa vernakular itu juga itu sebagai tameng atau senjata untuk melawan pengaruh buruk. Pengaruh buruk dari hal-hal yang dari luar, yang dibawa dari budaya-budaya luar seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa dibawa di dalam pendidikan sekarang adalah bagaimana memperkuat budaya itu sendiri supaya anak-anak itu bisa bawa nilai-nilai di dalam budaya sendiri itu baik dan itu bisa digunakan sebagai tembok, sebagai tameng untuk bisa melawan hal-hal yang buruk yang dibawa oleh pengaruh kolonialisme. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Rini. Mungkin dari Mas Ilman refleksinya soal hooks dan diskursus pendidikan di Indonesia ya, yang sebenarnya udah saya singgung sih di mata kuliah sebelumnya, soal dominasi proses kognitif ketimbang analisis ekonomi politik atau sosial politik di dalam pendidikan itu ya. Gimana Mas? Monggo Mas. Ya, tadi sebenarnya menarik gitu ya, yang Mas Dimas di awal itu mencoba untuk memberikan ruang kepada siswanya untuk menggunakan bahasa ibunya masing-masing, walaupun pada akhirnya mereka itu apa namanya, terjemahan itu ya Mas Dimas ya. Jadi memang kita perlu memberikan ruang juga ya dalam kaitan bahasa yang nantinya juga pada budaya gitu ya. Sehingga tadi nanti budaya indigenous, budaya lokal itu bisa
tetap lestari. Nah, kita butuh ruang-ruang itu gitu di kelas dan tidak apa tidak apa-apa gitu ya ketika memang tadi ya tidak mengetahui satu sama lain bahasanya. Nah, nanti dari situ bisa bisa akan akan mencoba mencari tahu gitu si para siswa ini. Jadi em, mungkin teringat teringat eh, teringat kata-kata bijak yang dulu sempat sempat itu juga hits tuh ya. Jadi memang kuasai bahasa asing, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Nah, ini memang penuh 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 pergejolakan juga dari tiga kalimat ini. Cuman memang mau nggak mau gitu ya, ketika kita ingin menguasai atau mengkantor hegemoni itu kan mereka datang dari asing, kita harus menguasai bahasa asing juga gitu. Cuman memang di layar selanjutnya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia dan untuk fondasi dasar gitu ya, banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang memang bisa jadi untuk mengkantor bahasa asing ya dari bahasa daerah dan budaya daerah itu. Mungkin itu sih Mas Dimas dari saya. Baik, terima kasih Mas Ilman, Mbak Rini atas paparannya pada malam hari ini ya, teman-teman. Kita masih punya berapa sesi lagi ya? Pokoknya sampai akhir bulan Desember, sampai akhir tahun ini kita masih tetap mengadakan kelas sesi bell hooks karena total chapter di dalam teaching to transgress itu sampai 14 ya. Dan sekarang kita baru sampai di chapter ke 11, masih ada 3 chapter lagi. Untuk chapter 12 besok di tanggal 13 Desember, Confronting Class in the Classroom, nanti akan dibawakan oleh dua-duanya murid saya. Yang satu udah lulus, yang satu belum lulus. Ya, yang satu Azam Faisal Haq dan yang satu M. Fadel Arsya dari Universitas Brawijaya gitu ya. Besok dipandu sama Mas Ilman biar nggak bias. Kalau yang mandu saya nanti bias gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Mas Dimas, terima Terima kasih kasih, Mas Mas. Dimas, Terima Mas kasih Pak Sis. Ilman, teman-teman Makasih semua. semua. Terima kasih, Mas Ilman. Baik, makasih. Baik ke, Pak Asis. halo. Ini Ada ini, Bang Wahyu Menanto. hmm, Bang Wajeng apa kabar Bang Wajeng? Halo,